Pernahkah kalian jalan-jalan ke pusat keramaian, pasar malam, atau sekadar lewat di pinggir jalan raya? Lalu mata kalian tertuju pada satu ruko dengan lampu super terang, musik yang diputar kencang, dan spanduk raksasa berwarna mencolok bertuliskan, "Semua serba 35.000." Dari luar, tokonya nyaris tidak pernah sepi. Selalu ada saja motor yang parkir, dan orang-orang keluar menenteng 2, 3, bahkan 5 kantong plastik penuh berisi baju. Di pikiran kita, pasti langsung muncul rentetan pertanyaan. Toko sebesar ini, jual baju semurah ini, harus bayar gaji karyawan, bayar listrik AC yang nyala seharian, belum lagi bayar sewa ruko yang harganya selangit. Sebenarnya mereka ini untung besar, atau malah diam-diam buntung sih? Nah, sebelum kita bedah rahasia dapurnya lebih dalam, coba kalian tulis dulu di kolom komentar. Jujur, pernah nggak sih kalian sengaja atau nggak sengaja kalap belanja borong baju di toko serba 35.000? Kayak gini, banyak orang memandang sebelah mata bisnis ini sering dianggap sebagai bisnis recehan karena margin keuntungannya yang dinilai terlalu tipis. Tapi faktanya, fenomena toko serba 35.000 ini menjamur di mana-mana, merajai pinggiran jalan kota, dan banyak yang bisa bertahan hingga bertahun-tahun. Kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di perpaduan eksekusi antara strategi rantai pasok yang brutal dan manipulasi psikologi konsumen yang sangat rapi. Mari kita mulai dari rahasia dapurnya dulu. Sisi untungnya, dalam dunia bisnis retail, pada dasarnya ada 2 jalan utama untuk menjadi kaya. Jalan pertama, jual barang mahal dengan untung besar, tapi yang beli sangat sedikit. Jalan kedua, jual barang murah dengan untung sangat kecil, tapi yang beli ribuan orang. Toko serba 35.000 jelas mengambil jalan kedua. Ini adalah arena yang namanya permainan kuantitas atau volume game. Kalau kita hitung-hitungan di atas kertas, rata-rata toko raksasa seperti ini mengambil barang langsung dari pabrik, konveksi partai besar, atau hasil lelang sisa ekspor. Mereka biasanya membeli sistem karungan atau bal-balan. Mereka memotong semua rantai perantara, tidak ada agen tangan kedua, apalagi tangan ketiga. Dengan cara ini, harga modal untuk satu potong kaos atau kemeja santai bisa ditekan habis-habisan sampai di angka 20.000 hingga 25.000 rupiah saja. Artinya, kalau dijual dengan harga 35.000, mereka murni hanya mengambil untung 10.000 rupiah per potongnya. Kelihatannya receh sekali, bukan? Tapi, mari kita lihat kekuatan dari akumulasi. Toko dengan model bisnis ini tidak didesain untuk melayani 5 atau 10 pelanggan sehari. Target mereka adalah arus keluar masuk barang yang super kilat. Bayangkan kalau dalam satu hari mereka berhasil menjual 300 potong baju. 300 dikali 10.000, itu 3 juta rupiah laba kotor sehari. Dalam sebulan, 90 juta rupiah lewat kebiasaan kecil yang diulang terus-menerus dan konsisten. Angka 10.000 tadi berubah menjadi raksasa yang menopang seluruh bisnis. Tapi, hitungan matematika ini tidak akan berjalan tanpa adanya peran otak konsumen. Disinilah letak kejeniusan strategi toko serba 35.000 ini. Mereka secara tidak sadar meretas cara kita mengambil keputusan finansial. Di dalam ilmu perilaku keuangan, ada konsep yang namanya mental accounting atau akuntansi mental. Otak kita punya laci-laci imajiner untuk memisahkan uang. Secara psikologis, angka 35.000 itu masuk ke laci uang jajan atau uang receh. Nominal ini setara dengan harga 1 gelas es kopi susu di cafe hits atau sebungkus rokok atau ongkos makan siang. Karena nominalnya tidak terasa mengancam isi tabungan utama, tembok pertahanan finansial kita otomatis runtuh. Kita menjadi jauh lebih toleran untuk mengeluarkan uang tersebut. Kalian pasti sering mengalami skenario ini. Awalnya cuma lewat, lalu iseng mau lihat-lihat, terus masuk ke dalam, pegang-pegang kainnya, melihat modelnya lumayan, dan otak kita mulai membenarkan tindakan tersebut. Kita membatin, mumpung murah banget, kapan lagi dapat kaos buat nongkrong? Harganya cuma 35.000, sekalian beli 3 deh. Cuma 100.000 lebih dikit. Disinilah jebakan dopamin bekerja. Sensasi menemukan harta karun murah ini memicu hormon kesenangan, membuat kalian belanja impulsif. Kalian pulang merasa menang karena dapat barang banyak. Padahal toko itulah yang menang telak karena berhasil menarik uang dari kantong kalian untuk barang yang awalnya sama sekali tidak kalian butuhkan. Namun kalau keuntungannya semanis itu, kenapa? Di jalanan kita juga sering melihat
toko baju murah yang akhirnya tutup, memasang spanduk di kontrakan, dan gulung tikar. Disinilah kita masuk ke sisi buntungnya. Ini adalah realitas pahit dan sisi gelap yang jarang mau diceritakan oleh para pemilik toko. Musuh paling mematikan dari bisnis retail fashion berharga murah ini bukanlah toko saingan di sebelah ruko, bukan juga inflasi. Musuh utama dan sang pembunuh berdarah dingin itu bernama dead stock atau stok barang mati. Ingat, napas utama dari toko ini adalah perputaran uang yang sangat cepat. Uang tidak boleh diam. Hari ini beli barang dari pabrik, besok terjual, lusa uangnya harus sudah dibelikan barang dengan model yang baru lagi. Tapi, tren fashion itu sangat liar dan kejam. Kecepatan perubahannya hitungan minggu. Kalau sang pemilik toko salah memprediksi selera pasar, dan ada satu model baju atau warna tertentu yang ternyata tidak disukai pembeli, baju-baju itu akan dia menumpuk di rak paling bawah. 1 bulan, 2 bulan, berdebu, tak tersentuh. Uang modal yang seharusnya bisa diputar untuk membeli barang baru, akhirnya mati lemas, tertahan di dalam serat-serat kain tersebut. Semakin banyak tumpukan stok mati ini, semakin seret arus kas toko kalian. Dari luar, tokonya terlihat sangat penuh dengan barang dagangan. Tapi ketika laci kasir dibuka, uang tunainya kosong melompong. Ujung-ujungnya, demi menyelamatkan napas bisnis, pemilik terpaksa mengobrol rugi barang tersebut di harga 15.000 atau 20.000. Kalau hal ini terjadi berulang kali, keuntungan tipis dari baju-baju yang laku tadi akan habis tak tersisa, tersedot untuk menambal kerugian dari barang yang tidak laku. Belum lagi tekanan biaya operasional yang mencekik. Dengan margin cuma 10.000 per potong, tidak ada ruang untuk kesalahan. Pemilik toko harus sangat disiplin mengontrol pengeluaran. Ada beban sewa tempat yang biasanya mahal karena harus di lokasi strategis, biaya lampu neon yang harus menyala terang benderang agar barang terlihat bagus, serta gaji karyawan. Belum ditambah risiko shrinkage atau penyusutan barang. Karena barangnya murah, pembeli sering asal tarik saat mencoba pakaian. Kalau ada satu kancing yang lepas resleting masit atau baju kotor terkena riasan wajah pembeli, baju itu tidak bisa dijual lagi. Dan untuk menutupi kerugian satu baju yang rusak itu, toko harus berhasil menjual minimal 3 baju lain. Sangat menguras tenaga, bukan? Kesimpulannya, toko serba 35.000 ini adalah arena gladiator bisnis. Ia bisa memberikan keuntungan yang luar biasa masif jika kalian menguasai jalur rantai pasok, memiliki disiplin arus kas yang ketat, dan sadar penuh bahwa kalian sedang bermain di kuantitas. Tapi, bisnis ini bisa langsung membuat kalian buntung dan bangkrut seketika jika kalian serakah memborong barang tanpa riset tren dan membiarkan modal kalian mati membeku menjadi tumpukan kain berdebu di gudang. Mengelola bisnis itu bukan melulu soal seberapa besar modal yang disuntikkan di awal, tapi tentang seberapa pintar kita merawat psikologi konsumen dan menjaga perputaran uang tetap hidup. Nah, dari bedah bisnis kita hari ini, kira-kira gimana pandangan kalian? Apakah kalian semakin tertarik untuk mencoba peruntungan membangun bisnis dengan sistem putaran cepat seperti ini? Atau merasa risikonya terlalu besar dan lebih memilih jadi konsumennya saja? Tulis pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai tempat diskusi yang sehat supaya kita bisa terus bertumbuh bareng. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video bedah fenomena bisnis menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.